Semangat pagi siswa, gimana kabarnya? Luar biasa ya, tetap semangat. Oke, pada pagi ini Ibu akan menyampaikan tentang mata pelajaran teknologi perkantoran dengan materi peralatan dan perlengkapan otomatisasi kantor. Baiklah, untuk lengkapnya mari simak video ini. Yang pertama adalah mesin komputer. Tentunya siswa semua tidak asing lagi ya dengan mesin komputer. Kalian sudah sering menggunakan mesin komputer ini yang terdiri dari CPU. Kemudian ada monitor, ada mouse, ada keyboard, kemudian biasanya juga dilengkapi dengan speaker. Ini adalah seperangkat mesin komputer yang digunakan untuk mengolah data yang akan digunakan sebagai informasi. Ya, biasanya dalam mesin komputer itu bisa menyimpan data dalam jumlah yang besar karena di dalamnya dilengkapi dengan alat penyimpanan yang namanya hard disk internal. Baiklah, yang kedua adalah mesin komputer scanner ya, mesin scanner. Ini adalah merupakan mesin pemindai yang biasanya digunakan untuk menyalin dokumen, gambar, foto yang dihubungkan dengan perangkat komputer atau perangkat laptop. Yang ketiga adalah printer. Printer ini merupakan mesin untuk mencetak dokumen, gambar maupun foto yang dihubungkan dengan perangkat komputer atau laptop. Biasanya digunakan untuk mencetak dokumen di kantor sehingga juga dikatakan sebagai mesin otomatisasi kantor. Yang keempat adalah LCD proyektor. Pernah lihat ya LCD proyektor seperti yang ada di kelas kita ini. Biasanya kita gunakan LCD proyektor untuk menampilkan sebuah presentasi PowerPoint ya, bisa berupa gambar, video maupun data-data lain yang ada pada komputer atau laptop ke sebuah layar LCD. Kelima yaitu modem. Nah, modem ada berbagai macam bentuk ya, ada modem ADCL, modem kabel, modem CDMA, modem GSM, dan modem yang biasa digunakan di kantor-kantor, instansi maupun di rumah. Nah, modem singkatan dari modulator demulator. Modulator merupakan bagian yang berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa yang siap dikirim. Sedangkan modulator sendiri adalah merupakan bagian untuk memisahkan antara sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima dengan baik. Nah, modem ini berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Nah, saat ini modem sangat penting sekali apabila kita menggunakan internet, harus ada modem. Yang keenam adalah mesin fotokopi. Ini adalah merupakan mesin penggandaan yang cukup praktis dipakai di kantor maupun instansi karena bisa menggandakan dengan cepat dan praktis. Ketujuh, mesin faksimiles. Nah, mesin faksimiles ini adalah mesin digunakan untuk menyalin dan mengirimkan dokumen yang serupa dengan aslinya dengan menggunakan jaringan telepon ke mesin fax penerima yang kemudian bisa dicetak ke kertas fax. Biasanya kita katakan sebagai mesin fotokopi jarak jauh. Karena fungsinya bisa menyalin dokumen seperti aslinya dari jarak jauh. Yang kedelapan adalah mesin absensi, di mana mesin absensi digunakan untuk merekam dan melacak kehadiran karyawan maupun pegawai yang digunakan sebagai mesin absensi data karyawan pada sebuah kantor atau instansi perusahaan. Bisa menggunakan mesin absensi fingerprint, sidik jari, bisa menggunakan kartu. Selanjutnya adalah mesin penghitung uang. Pernah lihat ya kalian tentunya.
Biasanya mesin ini banyak digunakan pada jasa perbankan karena mempermudah teller dalam menghitung uang dengan cepat dan praktis. Yang kesembilan, mesin cash register. Mesin yang digunakan untuk mencatat uang. Kalau kalian sedang berbelanja di mall atau di supermarket, pernah kan lihat cash register? Biasanya kalian kalau mau membayar ini oleh kasir, dia akan masukkan ke dalam mesin cash register, sehingga ini ada dikatakan sebagai mesin pencatat uang kas. Banyak digunakan di bidang niaga maupun perdagangan. Yang terakhir adalah mesin telepon dan mesin interphone. Mesin telepon sudah tidak asing lagi, biasanya digunakan untuk alat komunikasi jarak jauh. Ini banyak digunakan di kantor-kantor ya, karena mempermudah dalam komunikasi dengan relasi maupun dengan kolega ya, dengan rekanan kantor. Nah, kalau yang interphone ini adalah komunikasi antar ruang. Jadi antar pegawai yang satu dengan pegawai yang lain dalam lingkup intern suatu kantor. Bahkan sekarang mesin komunikasi sudah mulai banyak dipakai, yaitu handphone ya, HP tentunya yang kalian miliki itu tidak hanya sebagai alat komunikasi juga, tapi berbagai macam fasilitas menu yang ditampilkan di dalam yang bisa digunakan pada mesin HP. Kalau HP keuntungannya bisa mudah dibawa kemana-mana, tapi kalau telepon yang seperti ini biasanya hanya bisa digunakan dalam lingkup suatu ruangan yang ada di dalam kantor. Oke, demikianlah tadi 10 mesin peralatan otomatisasi kantor yang biasanya banyak digunakan di dalam kantor atau suatu instansi atau suatu lembaga pendidikan. Baiklah, sekarang Ibu kasih tugas untuk kalian, yaitu sebutkan 5 mesin-mesin otomatisasi kantor yang saat ini sering dipakai dalam kegiatan pekerjaan kantor, dan jangan lupa jelaskan fungsinya. Demikian video yang Ibu sampaikan, semoga kalian paham dan mengerti ya. Dan jangan lupa mengerjakan tugas dari Ibu. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.